kasih, seperti yang dijadwalkan, saya, Bos Masih Tumuarang, akan menyampaikan suatu pengajaran yang mungkin saudara sudah lihat judulnya di layar saudara, yaitu tentang makan Paskah cara Yesus. Yang tersirat di dalamnya ada urusan perjanjian darah, dan sangat sedikit orang Kristen memahaminya atau menangkap pesan itu, sehingga menjadi tugas saya menyampaikannya kepada rekan-rekan sekalian. Kiranya hikmat Tuhan bersama dengan saudara sekalian dalam menyimak pemaparan ini, supaya membawa kemajuan bagi setiap kita yang hadir. Saya memulai dengan slide pertama. Perjanjian ada di dalam kitab perjanjian lama antara Yahweh dengan bangsa Israel. Perhatikan, antara Yahweh dengan bangsa Israel, satu bangsa. Dan pengesahannya saya akan membacakan dari ayat-ayat berikut. Keluaran 24 ayat 5. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasur. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Ayat 7, diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kami. Berdasarkan segala firman ini, perjanjian yang dinikmati oleh bangsa Israel antara Yahweh sesembahan Yahudi dengan bangsa itu. Diperhatikan antara sesembahan dengan bangsa, bukan dengan pribadi-pribadi. Dan perjanjian itu dimeteraikan dengan meterai darah lembu jantan. Jadi bukan darah Yahweh, bukan juga darahnya umat. Itulah pengesahannya yang terjadi di kitab Keluaran. Perjanjian lama dan perjanjian baru sudah dicatat lebih dahulu juga dalam kitab Nabi Yeremia. Pada Yeremia 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku membekaskan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang diadakan dengan kaum Israel sesudah ini. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi kitab perjanjian lama melalui catatan Nabi Yeremia sudah mempersiapkan pembaca kitab tentang adanya dua perjanjian. Jadi bukan satu perjanjian seperti yang kita baca tadi dari kitab Keluaran. Ada dua perjanjian. Yang satu sudah terjadi, yang satu masih akan terjadi.
Ajaibnya, di dalam kitab perjanjian baru tercatat juga hadirnya dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dicatat dalam surat Ibrani. Yang saya sunting, saya persingkat. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak tercatat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Oleh karena itu, ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara-saudara sekalian, surat Ibrani mencatat pandangan Yesus tentang perjanjian yang pertama antara Yahweh dan bangsa Israel. Dicatat tadi ada dua perjanjian, lama dan baru. Dan kedua kitab, Yeremia dan Ibrani sepakat menyatakan keduanya berbeda. Ada perjanjian baru, yang lama sudah usang. Dua perjanjian itu berbeda. Yang baru lebih mulia. Dan usang itu sudah dekat kepada kemusnahannya. Dengan pemahaman ini, bolehlah kita melihat perbedaannya nanti antara umat Yahudi dan umat Kristiani. Bahkan yang lebih dalam lagi dari itu. Paparan yang sekarang ini saya sampaikan akan menunjukkan perbedaan yang lebih tajam lagi. Silakan diperhatikan. Yahweh mengikat perjanjian kepada suatu bangsa, bangsa Israel, bangsa pilihannya Yahweh. Bangsa bukan Yahudi tidak terikut dalam perjanjian Yahweh itu. Mereka bangsa-bangsa itu mendapat gelar goyim yang setara dengan gelar kafir yang ada biasa dengar sekarang. Dan mitra perjanjian itu adalah darah lembu jantan. Di sisi lain, Yesus mengikat perjanjian dengan orang percaya, semua orang percaya dari segala bangsa. Itulah perjanjian baru. Karena darah Yesus yang membasuh dosa para umat. Dan datang ke perjanjian yang lebih khusus lagi. Perjanjian antara Yesus dengan murid. Satu pribadi atas satu pribadi. Dan itu yang disebutkan perjanjian darah. Dalam hal perjanjian ini, kedua pihak menjadi satu darah. Menjadi saudara. Saudara itu tercatat pada Matius pasal 12 ayat 45. Yesus bersabda, siapakah ibuku, siapakah bapakku? Mereka inilah, sambil menunjuk kepada murid-muridnya. Mereka inilah saudara-saudara. Jadi istilah saudara itu perlu diperhatikan. Datangnya dari satu darah, saudara. Dan mitra dari perjanjian khusus ini, satu atas satu, adalah darah Yesus dan darah murid. Kedua belah pihak harus punya hak dan kewajiban. Itulah isi suatu perjanjian, dimanapun itu berlangsung. Mari kita lanjutkan bagaimana peristiwa itu disampaikan oleh Tuhan Yesus secara tersamar dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 22. Ayat 14. Lukas pasal 22. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya
15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama dengan kamu sebelum aku menderita. 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Tuhan. 17, kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. 18, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Tuhan telah datang. Kita lanjutkan membaca pada ayat 19 berikutnya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 20, demikian juga dibuat dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. 22, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah, untuk lebih menjelaskan masalah perjamuan atau makan Paskah ini, saya menyusunkannya dalam suatu tabel. Karena kalau paling tidak ada zaman, di tengah ada perjanjian lama yang merupakan gambaran atas perjanjian baru yang merupakan hakikat. Jadi kita harus paham sungguh-sungguh makna dari tabel-tabel. Perjanjian lama itu hanyalah gambaran dari sesuatu hakikat yang namanya perjanjian baru. Dan pada zaman kehambaan, perjanjian lama terjadi bahwa umat Yahudi diperhamba oleh Mesir. Dalam perjanjian baru, umat diperhamba oleh dosa atau oleh iblis. Ada tokoh pembebas di perjanjian lama. Dialah Musa. Tokoh pembebas di perjanjian baru adalah Yesus. Ada media pembebas atau meterai perjanjian. Pada perjanjian lama itu darah hewan, pada perjanjian baru darah Yesus. Juga ada batas penyeberangan dari status yang lama kepada status yang baru. Kita sebut saja istilahnya tapal batas. Pada perjanjian lama itu adalah Sungai Yordan. Pada saat bangsa Israel yang kembali dari Mesir, sesudah perjalanan 40 tahun, mereka diizinkan Tuhan menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian. Sementara pada perjanjian baru, seseorang akan memasuki kerajaan surga melalui pengesahan pada perjanjian baru. Dan tujuan akhir daripada perjalanan itu adalah tanah perjanjian, Kanaan, yang sifatnya fisik. Sementara dalam perjanjian baru, tujuan akhir perjalanan rohani kita adalah kerajaan surga. Perjanjian lama berlimpahlah susu dan madu di tanah Kanaan. Itu sifatnya fisik. Pada perjanjian baru berlimpahlah kasih karunia dan kebenaran. Itulah limpahan yang terjadi dalam kerajaan surga. Kalau saudara-saudara belum menikmatinya, silakan itu menjadi pertanda bahwa saudara-saudara masih harus maju terus dengan Tuhan Yesus. Dan cara pembebasan yang terjadi pada perjanjian lama bukan dengan cara perjamuan fisik, tetapi pada perjanjian baru karyanya adalah spiritual, kegiatan rohani. Kita
Mundur lagi melihat apa yang Yesus katakan pada masa itu. Dia katakan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan surga. Tolong diperhatikan, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya. Jadi akan terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Itu adalah ilustrasi yang akan terjadi sekarang di dalam kerajaan surga. Antara persiapan dan kegenapannya. Yang Yesus dambakan adalah kegenapan. Bukan seperti yang dilakukannya di meja perjamuan dengan para muridnya, kemudian ditiru oleh umat Kristiani di gereja-gereja. Bukan itu yang ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Lihatlah, kembali kita harus benar-benar memahami urusan ilustrasi dan hakikat, urusan gambaran dan kenyataan. Ada makan Paskah pada perjanjian lama oleh Musa, Yesus melakukannya untuk menggambarkan kegenapannya kelak. Jadi kita melihat ada pekerjaan yang dilakukan oleh Musa. Tuhan Yesus bukan meniru itu, tetapi menunjukkan bahwa apa yang terjadi makan perjamuan itu adalah sesuatu gambaran tentang hakikat yang diharapkannya, yang digambarkan oleh Yesus. Jadi kita harus hati-hati memahami urusan gambaran dan hakikat ini. Makan Paskah, lalu menurut cara Musa, cara Yesus, dan dakwaan Yesus, kita harus paham. Nah, di perbatasan inilah ada sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan, maka bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Umat Tuhan Yesus menyeberangi pengesahan perjanjian baru, mereka boleh memasuki kerajaan surga di bumi ini. Tolong diperhatikan, banyak sekali umat yang tidak sadar bahwa kerajaan surga itu ada di bumi ini. Sesuai dengan doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dituliskan namamu, datanglah kerajaanmu. Berarti itu bumi. Jadilah kehendakmu di bumi. Kita kan kenapa? Di bumi ada kerajaan surga. Bukannya nanti, bukannya waktu Yesus datang kedua kali, bukannya waktu hari kiamat. Di bumi saat ini sudah hadir kerajaan surga. Jadi mari kita masuk ke dalam pengertian yang benar dari Injil kerajaan surga. Lagi-lagi saya gambarkan di sini, makan Paskahnya Yesus, lalu oleh umat Kristiani ditiru itu, dilakukan itu, tetapi tidak mengenal kepada hak, kepada dambaan Yesus, tidak memenuhi apa yang Yesus dambakan. Lukas 22 yang kita baca tadi sudah jelas ada perjamuan Tuhan. Lalu di umat Kristiani yang menyelenggarakannya dalam bentuk perjamuan kudus di gereja-gereja. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, tapi itu dilakukan oleh umat Kristiani. Waktu Yesus melakukannya, itu makan sampai kenyang. Dia memecah roti berbentuk talam, berbentuk bulat, selebar telapak tangan, dipecahkannya. Jadi mereka makan sampai kenyang. Lalu mereka minum dari satu cawan. Tetapi pada ritual gereja-gereja yang dilakukan adalah makan roti secuil dan anggur sebidang. Rekan-rekan dari pekan baru lah yang mengerti artinya bida. Bida adalah
seperti mangkok besi yang bisa menutup jari manis, melindunginya, karena tukang-tukang jahit menggunakan jari manis itu untuk mendorong jarum dan mendorong jarum dengan kulit manusia akan mengakibatkan tebus dan luka. Maka dipakailah namanya bidah. Nah, kembali kepada perjamuan Tuhan. Mereka minum dari satu cawan. Itu melambangkan kesatuan, melambangkan kebersamaan. Bagaimana dengan yang di gereja? Mereka bersatu hanya untuk acara itu, hanya untuk ritual itu. Tidak bersatu seusainya. Dan yang Yesus dambakan hasil pokok anggur yang dia mau menikmatinya kelak adalah hasil pokok anggur. Dan hasil pokok anggur itu ada yang sudah kena fermentasi atau peragian, ada yang belum. Yang Yesus maksudkan di situ adalah yang belum mulai peragian, perahan dari buah-buah anggur. Jadi murni jus anggur, bukannya wine. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah past, bukan wine. Di gereja umat itu minum anggur, atau malah sama sekali minum jus yang bukan anggur. Lihatlah saudara, kerajaan surga di bumi itu adalah tempat berlangsungnya makan pasca cara Yesus. Kerajaan surga di bumi dicatat. Berlangsunglah makan pasca cara Yesus. Jadi bukan seperti yang kita lihat di meja perjamuan dengan roti sepotong kecil, tetapi dilakukan dengan gambaran pada Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 22. Saya garis bawahi lagi penyampaian Tuhan Yesus pada ayat 16. Aku tidak akan memakannya lagi sampai yang beroleh kebenarannya dalam kerajaan sorga. Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan sorga telah datang. Di waktu Yesus berbicara itu 1-2 hari sebelum kenyataannya, dia mendambakan realisasi daripada perjamuan yang dia lakukan, waktu itu dengan para gambaran saja, belum pembenaran. Kembali lagi kita melihat tiap hari. Ada zaman perjanjian lama, ada zaman perjanjian baru. Ada cara Musa, ada cara Yesus. Ada lagi yang Yesus tambahkan, kegenapannya dalam kerajaan surga. Itu yang Yesus tambahkan. Dan yang berlaku sekarang adalah cara agama, namanya perjamuan kudus. Hanya memperingati apa yang Yesus lakukan pada Lukas pasal 22. Yang Yesus lakukan pada malam perjamuan itu ditiru oleh gereja-gereja, tetapi bukan kegenapannya. Nah, inilah pengajaran Injil yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi begitu pentingnya. Kenapa? Karena di tengah-tengah umat Kristiani hanya mimik, peniruan apa yang terjadi pada Lukas pasal 24. Bukan penggelapan. Kegenapannya yang disebut. Dan apa yang dilakukan sekarang adalah perjamuan kudus. Dari sektor ke sektor berubah caranya, berubah syarat-syaratnya. Terserah, tergantung doktrin sektor yang bersangkutan. Tetapi kegenapannya adalah satu bentuk yang sesuai dengan pikiran Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengerti bedanya. Apa yang saya sampaikan sekarang sama sekali tidak berkaitan dengan perjanjian Yahweh dengan Yahudi, tidak berkaitan juga dengan perjamuan kudus yang pernah kita sekalian nikmati di masa lalu. Kerajaan Tuhan ataukah segala agama yang Yesus dampakkan. Ini masalah.
Selalu kita anggap kalau sudah beragama Kristen maka kita sudah dalam kerajaan Tuhan. Itu salah. Kerajaan Tuhan bukan berkaitan dengan agama tertentu, bukan juga berkaitan dengan gereja tertentu, tetapi kerajaan Tuhan di bumi, yaitu di mana terjadi, jadilah kehendakmu di bumi ya Tuhan. Itulah kerajaan Tuhan. Jadi ada agama, perjanjian lama. Ada agama di perjanjian lama. Ada kerajaan surga, kegenapannya, dambaan dari Tuhan Yesus. Ada cara Musa, ada cara Yesus. Ada kegenapannya dalam kerajaan surga. Cara agama itu benar-benar diturunkan dari 1 Korintus 11 ayat 26 yang dicatat oleh Rasul Paulus. Itu saya tidak baca lagi pada kesempatan ini. Kita hebatkan waktu dari cara agama itu muncullah cara sektor-sektor A dan B berbeda-beda. Semuanya disusun seturut doktrin masing-masing. Sekali lagi, ini semua hanyalah peringatan tentang apa yang terjadi pada Lukas pasal 22. Yang Tuhan mau adalah kegenapannya. Dan kita harus memeriksanya. Apakah kita masing-masing sudah menggenapinya? Dan ini fakta yang menyedihkan. Umat Kristiani, kalau dipandang dari urusan kegenapan ini, ternyata baru setengah jalan menuju kerajaan sorga di bumi. Seperti halnya seluruh orang Israel yang berangkat dari Mesir, tetapi tidak memasuki tanah perjanjian. Yang masuk ke tanah perjanjian ada orang-orang Israel yang lahir di padang gurun di perjalanan mereka. Itu dicatat jelas pada kitab Bilangan. Kita nggak sempat membahasnya sekarang. Nah, muncullah satu hal yang sangat berbeda dari yang pemahaman Tuhan. Ada 3 babak makan Paskahnya Yesus. Ada 3 babak, bukan 2 babak. Di tengah gereja ada 2 babak. Bukan 3 babak. 1, cawan sebelum makan, dicatat pada ayat 17 dan 18 pada perikop yang kita baca. Yang kedua, makan, memecah-mecahkan roti. Cawan sebelum makan, makan. Pada babak yang dilakukan oleh Yesus perjamuan itu ada 3 babak. Tunjukkan di sini. Yang pertama dan kedua kita menamakannya perjamuan kasih. Tetapi sebetulnya ada yang ketiga. Kasih sebulan agak kacau. Kita akan lihat lagi hal itu nanti. Sempurna